Media Raja Wali Nusantara TV Kabupaten Indramayu, aktual lugas dan berimbang. Mediasi buntu, IWOI Indramayu tempuh jalur hukum atas dugaan pungli berkedok infak di SMKN 1 Gabus Wetan. Upaya penyelesaian secara dialogis antara Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Indramayu dengan pihak SMKN 1 Gabus Wetan terkait dugaan pungutan liar pungli yang diduga disamarkan sebagai infak dan sedekah. Pembangunan masjid sekolah berakhir tanpa kesepakatan. Audiensi yang berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 di ruang pertemuan SMKN 1 Gabus Wetan itu dihadiri Kepala Sekolah Abdul Basirudin, pengawas sekolah, para guru, serta jajaran pengurus DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ketua DPD IWO Indonesia Indramayu, Atim Sawano. Dalam kesempatan tersebut, IWO Indonesia juga menyampaikan surat permohonan audiensi bernomor 10 DPD IWOI atau X 2025 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas KCD Wilayah ke-9 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi aduan masyarakat mengenai dugaan adanya pungutan yang disebut sebagai infak dan sedekah untuk pembangunan masjid sekolah. Namun, proses klarifikasi tidak menghasilkan titik temu. Pihak sekolah membantah adanya praktik pungutan liar sebagaimana yang dilaporkan, sehingga mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Ketua IWO Indonesia, Indramayu, Atim Sawano, menegaskan bahwa organisasinya akan menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut dapat diuji secara objektif oleh aparat yang berwenang. Persoalan ini bukan soal besar atau kecilnya nominal yang diduga dipungut, tetapi apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam praktik tersebut. Biarkan aparat yang memiliki kewenangan menilai dan membuktikannya, ujar Atim. Menurutnya, IWO Indonesia telah menerima keterangan dari sejumlah narasumber, termasuk siswa dan mantan wali murid yang mengaku merasa dirugikan. Informasi tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi organisasi untuk meneruskan laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tugas pers bukan menghakimi seseorang, melainkan menyampaikan fakta dan aspirasi masyarakat serta mengawal prosesnya agar berjalan transparan, tambahnya. Sementara itu, kuasa hukum IWO Indonesia Kabupaten Indramayu, Robi, menegaskan bahwa benar atau tidaknya dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, bukan organisasi wartawan yang menentukan benar atau salah, bukan IWO Indonesia, melainkan lembaga yang berwenang seperti Inspektorat, Pengawas, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Semua pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, jelas Robi. Ia menambahkan, dalam proses hukum nantinya, pihak pelapor berkewajiban membuktikan dalil yang disampaikan, sementara pihak terlapor memiliki hak untuk memberikan bantahan maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum. Apabila hasil klarifikasi internal belum memberikan kepastian, maka laporan akan kami sampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki hak untuk membantah seluruh tuduhan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tujuan kami bukan menghakimi, melainkan memastikan aduan masyarakat diproses secara objektif oleh negara. Tegasnya, kasus dugaan pungutan berkedok infak pembangunan masjid di SMKN 1 Gabus Wetan sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Publik berharap proses penanganan dilakukan secara transparan sehingga dapat memberikan kepastian apakah infak yang dimaksud benar-benar bersifat sukarela atau terdapat unsur paksaan sebagaimana yang diadukan. Apabila laporan resmi telah diajukan dan memenuhi ketentuan hukum, maka penanganan perkara selanjutnya akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnalis Raja Wali Nusantara TV mengabarkan, yang jelek dinaikkan, kok yang bagus nggak bisa dinaikkan, kenapa? Kok dia jurnalis itu kan mau jelek mau bagus dinaikkan saja. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, cukup pesan saya cuma satu, saya tidak menggurui, saya tidak memberi saran dan solusi karena saya terlahir dari guru, dari insan guru, saya terlahir dari bisa besar sampai seperti ini, berkat guru, bisa pintar, bisa cerdas berkat guru. Kok masa saya harus menjas guru, tidak baik dan tidak. Mungkin hanya ada kesalahpahaman dan dimana aturan regulasi daripada pihak Gabus Wetan ini mungkin yang belum dimengerti oleh murid-murid. Jadi Bapak dan Ibu,
saya balance ya, saya seimbang. Artinya kami tidak pernah menjas bahwasanya SMK Gabus Wetan ini mempunyai kesalahan, tapi kami hanya meluruskan dan mengkonfirmasi, mengklarifikasi kebenaran tersebut. Jika pihak sekolah tidak mengakui itu adalah hak daripada pihak sekolah, maka sama-sama untuk naikkan itu. Kita sama-sama drama itu. Jadi barangkali ada teman-teman kita mungkin ada artikulasi yang salah, intonasi yang salah, berbicara yang salah. Jadi saya pribadi mengatasnamakan tubuh organisasi itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu izin Pak Kapset atau mungkin dari Ibu pengawas, itu saya sampaikan kalau kita harus berdebat juga akan hasil bikin sesuatu. Tidak akan ada ujung selesainya ketika kita terus akan berdebat. Kita di sini hanya berkonfirmasi. Saya bukan berdebat di persidangan. Kita hanya menanyakan, meluruskan. Setelah itu benar atau tidaknya yang memulai adalah aparat penegak hukum. Seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Wadi, masukan juga bagus. Makanya saya kronologi bercerita Rabu diberitakan, saya diinformasikan dari Pak Adrian, ada berita dari Pak Ati, sudah bisa klarifikasi. Hari Kamis Pak Ati datang, saya klarifikasi, Pak itu tidak benar, kami tidak pernah memberikan informasi bahwa ada infak pagi, sumbangan wajib, apalagi fenomenanya 2.000 per hari. Menurut Pak Atin kan, enggak Pak, saya punya bukti enggak. Sehingga Pak Atin menghitung bahwa dalam setahun dapat 720 juta. Alhamdulillah, mungkin masjidnya sudah tingkat 2, tapi nyatanya begitu. Mungkin Pak Atin pertanyaan mungkin kok masjidnya itu sebenarnya mana? Itu yang anak-anak nanyain, Pak Profesor nggak ada saya itu. Tadinya emperan tidak ada, mihrabnya tadi belum diplester, sekarang udah gembol, sekarang sudah anak-anak sholatnya tidak di rumput, ada Pak progresnya. Jadi saya klarifikasi, tapi oleh Pak Tim tidak naik beritanya, pengen saya itu naik, oh udah klarifikasi dari kepala sekolah begini, ternyata tidak ada gitu, begini. Adapun Pak Tim mau lanjut yang mana gitu. Kita konfirmasi juga dengan BKN, kalau persiapkan buat Pak Ibu kan sudah buat laporan SPD-nya ada. Dan saya juga nanya Pak Tim siswa mana, siapa itu? Saya juga kan tidak semua, enggak selalu saya berikan itu seorang izin Pak Kapset. Ini maaf, jadi saya pribadi karena kebetulan tamu, saya juga harus memberikan waktu yang tepat agar pamit ya, agar rekan-rekan guru dan juga pengawas bisa mengkaji atau bisa ada pekerjaan yang lain. Singkat saja. Ya, artinya begini, kalau memenuhi unsur dan bukti daripada pihak polisi, laporan kepada pihak kepolisian. Kalau misalkan merasa Pak Kapset itu tidak bersalah, ya sudah, nanti kita tempuh di dalam aturan hukum yang berlaku saja. Jadi kita balance, kita seimbang ya. Artinya kalau kita berdiskusi di sini terus, akan dampaknya jauh dan tidak baik. Jadi kalau misalkan teman-teman dari pihak jurnalis ini merasa ada yang dirugikan dan merasa itu adalah mempunyai bukti dasar yang kuat, jadi monggo laporkan saja kepada pihak KPK. Itu nanti akan ketemu dengan saya. Dan nanti kita akan uji materi seperti apa, legal standing seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau kita kan berdiskusi berdialog begini, seolah-olah kita pribadi kita memberikan saran dan solusi kepada guru-guru, sementara lebih tinggi umurnya daripada saya guru-guru, karena umurnya lebih tua daripada saya. Etika adat dan moralnya saya tidak bisa. Mohon maaf, ini pribadi saya. Jadi kita kelas saja, kita tutup. Mulai hari ini memang kita tidak selesai permasalahan ini secara berdiskusi, ya kan? Sudah. Tim IWI, kalau merasa ada kejanggalan di dalam SMK Gabus Wetan, silakan laporkan kepada penegak hukum. Proses secara aturan hukum. Nah, kalau memang nanti tidak merasa bersalah dan betul itu tidak bersalah, nanti akan keluarkan ada ketiga itu, ada satu badan penyelidikan. Nah, kalau masih bisa berdiskusi sebagai kawan, bukan sebagai lawan, ayo kita berdialog dengan baik. Nah, tapi berdialog dengan baik bagaimana mungkin kita beraudiens di sini, kita duduk di depan, lalu kita berbicara memaparkan, seolah kita memberikan edukasi kepada itu, dan itu manusia tidak pantas.
Jadi bisa aja Pak Website, nanti dulu saya telepon Pak Ardian ya. Maka Bapak bisa telepon, nanti bisa berkomunikasi yang datang adalah nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan saya. Artinya seperti apa sih? Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Mas, gini kan Pak, ini kan menurut Bapak yang sebagai ahli hukum ya Pak, apa namanya, benar atau tidaknya kan menurut hukum gitu. Betul. Tetapi ini kan belum tentu kebenarannya, tapi sudah masuk media. Pak, gini, kita bicara ya. Ya, Oke, nanti saya jelaskan dulu ya. Sedangkan pemberitaan itu sudah menyebar. Betul, kan? Apa benar? Saya belum kita Pak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sulitnya mengatur. Kalau ada berita yang miring itu kan dampaknya kemana-mana Pak? Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Maaf, saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail dan lebih rinci. Pada intinya begini, jurnalis berhak untuk meliput walaupun itu adalah rumput yang bergoyang. Tetapi untuk hak sanggah daripada SMA ataupun pihak yang merasa dirugikan di situ kan ada hak sanggah. Nah, nanti disanggah di situ saja. Kalau betul tidak bersalah, nanti di pihak kepolisian itu Bapak bisa konferensi pers. Ya kan berbicara, saya tidak pernah memungut kok. Berita itu adalah kok. Berita itu tidak benar, media itu tidak benar. Nah, Bapak boleh sangat di situ. Kalau kita berdebat di sini, kita kan tidak ada ujungnya, tidak selesai. Lalu nanti yang berikutnya ketika pihak memeriksa dari inspektorat, dari pengawas, dari beberapa pihak yang lain atau dari kejaksaan dan sebagainya, ketika itu aturan hukumnya benar, tidak ada yang bersalah, berarti dianggap itu adalah tidak benar. Lalu patut disalahkan, Bapak buktinya mana? Itu harus dikeluarkan. Terus Bapak minta bukti ke dia. Kalau sumbernya siapa? Dia punya kayak gitu, jurnalis. Nah, kalau yang minta Bapak nggak mungkin akan diberikan, tetapi kalau dia diminta oleh pihak kepolisian, dan kepolisian akan menetapkan kau melaporkan, wajib membuktikan, keluarkan Bapak yang tahu. Nah, berarti di sini mohon maaf Bapak dan Ibu, kita bukan untuk menjas SMK. Tapi di media sudah seperti itu Pak. Betul, nanti Bapak mendapatkan hak sanggah. Ya. Nanti Bapak mendapatkan Sanggahnya sudah. Hari Kamis. betul, tidak. Orang itu kasih ke saya. Pak, jadi konfirmasi Pak. Ya begini, Saya tolong diberitakan bahwa Ya kan Betul. kata-kata Bapak ada di sini. Ada di dalam. ada di dalam. Nanti Bapak Boleh konfirmasi Pak? Mas yang mana nih? Yang menentukan ujung akhir adalah asas praduga tak bersalah adalah tadi pengadilan kan. Nah, kita tentukan saja dulu benar dan salahnya. Ketika dari SMA Gabus Wetan itu benar, maka wajib teman-teman ini Bapak bisa melaporkan tentang undang-undang ITE. Kenapa jalan? Bapak bisa melaporkan. Satu, yang kedua, Bapak bisa sanggah kalau tidak terbukti. Kalau terbukti, enggak. Kalau terbukti konsekuensi hukumnya kan bukan sampai ya. Iya. Itu bukan konsekuensi hukumnya adalah pihak aparat penegak hukum. Kita tidak bisa menjelaskan kalau Bapak dan Ibu sekolah ini adalah salah, nggak boleh. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi Pak, teman-teman, saya harap ini ditutup. Kita kan tidak akan selesai. Siap.